Assalamualaikum. Hai, aku Rania Naura dan kali ini aku mau ngobrolin tentang suatu topik yang sangat menggambarkan diriku sebagai seorang perempuan. Karena hari ini aku mau ngobrolin tentang menjadi perempuan. Nah, sebelum memulai obrolan kali ini, aku pengen bacain suatu tulisan refleksi tentang menjadi perempuan yang pernah aku bagikan di Reels Instagramku. Jadi bisa aku dibilang video ini adalah longer version dari tulisan ini. Kita mulai on being a woman. Sebagai seorang perempuan, aku menyadari bahwa memang perempuan memiliki fitrah yang berbeda dari laki-laki. Tapi, jujur, sampai saat ini aku beberapa kali dihadapkan pada momen yang bikin aku mengernyitkan dahi saat mendengar pendapat orang tentang perempuan. Perempuan seringnya dianggap lemah, baperan, dan gak bisa pakai logika. Perempuan seringnya dianggap ribet dan gak bisa jadi pemimpin. Perempuan katanya harus lemah lembut, rajin, plus jago masak dan bersih-bersih. Perempuan juga harus bisa rawat diri, serta tampil cantik dan menarik. Perempuan katanya nggak boleh terlalu pinter, apalagi bermimpi tinggi-tinggi. Padahal, aku sendiri percaya kok kalau perempuan itu kuat. Perempuan juga bisa pakai logika dan gak selalu ribet. Perempuan juga bisa jadi pemimpin yang tegas dan menginspirasi. Perempuan harus banget jadi smart. Perempuan juga bisa multiperan. Perempuan juga boleh menghidupkan mimpinya. Perempuan bisa tetap berdaya dengan tetap mempertahankan ifah dan izahnya. Dan aku percaya bahwa sebagai perempuan, kita bisa berkontribusi dan mengambil peran. Jadi itu dia teman-teman, sedikit refleksi dari tulisan yang aku buat, tulisan refleksi yang aku buat tentang menjadi perempuan. Nah, di tulisan itu aku bilang di awal kalau aku menyadari bahwa memang perempuan memiliki fitrah yang berbeda dari laki-laki. Kenapa aku mention ini di awal? Karena ketika membicarakan topik tentang perempuan, menurutku ini isu yang cukup sensitif ya. Kayak ketika kamu memperjuangkan hak-hak perempuan, kamu tuh bisa dianggap sebagai seorang feminis dan kamu melawan kodratmu sebagai wanita. Padahal highlightnya di sini adalah ya sebenarnya memang perempuan dan laki-laki itu diciptakan secara berbeda. Fitrahnya berbeda, kelebihan dan fitur-fitur dalam dirinya pun berbeda. Kayak misalnya perempuan dibilang lebih perasa dan lain sebagainya lah dibanding laki-laki. Atau laki-laki itu memang secara hormonal mereka lebih kuat dibandingkan perempuan, dan itu nggak apa-apa. Itu aku mengakui hal tersebut karena ya sebagai seorang muslimah yang juga belajar biologi, aku paham bahwa memang secara fisiologis pun kita sebagai perempuan itu berbeda dari laki-laki. Tapi ada berbagai momen yang kadang bikin aku tuh mengerjitkan dahi sih. Karena perempuan itu kayak dia berada di posisi yang serba salah gitu. Kayak misalnya case perempuan-perempuan yang dianggap sebagai alpha woman, terus mereka dianggap terlalu agresif dan terlalu pemberani. Kenapa ada kata terlalu? Kenapa orang harus bilang terlalu pemberani? Padahal kan ya berani-berani aja. Kalau misalnya perempuan itu, kalau misalnya laki-laki berani speak up, seringkali dibilang, oh oke, dia tegas dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan yang berani speak up dan tegas, mereka bisa dianggap sebagai perempuan yang galak misalnya. Dan momen-momen itu menurutku cukup bikin aku mengercitkan dahi sebagaimana yang aku bilang sebelumnya. Makanya kali ini aku pengen ngobrolin deh tentang perempuan. Dimana perempuan ini menurutku dan dari apa yang aku pelajari kan hanya punya 3 kodrat perempuan itu kan. Uh, Menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Lainnya itu nggak ada. Jadi nggak bisa dibilang tuh perempuan itu kodratnya ya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, udah. Atau mungkin filosofi yang sering dibilang perempuan itu harusnya tuh ada di rumah aja, terus ngurusin dapur,
dan lain sebagainya lah. Nah, padahal perempuan itu juga bisa kok melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki, dan itu wajar, bukan suatu hal yang kayak ih apaan sih perempuan kok kayak gitu, karena cuma misalnya karena dia bekerja misalnya, kayak case misalnya perempuan bekerja atau tidak. Nah, buatku sendiri, karena perempuan itu sangat unik, kita tuh bisa melakukan banyak hal, kita bisa multi peran kayak aku banyak ngelihat perempuan-perempuan yang keren banget menurutku, yang dia bisa berbagi peran antara menjadi seorang istri, seorang ibu, juga berkarir dan lain sebagainya. Yang itu tuh keren. Tapi sayangnya banyak banget tuh case di sosial media ketika ada perempuan-perempuan seperti itu. Banyak perempuan-perempuan lain yang bukannya malah mensupport, tapi malah menjatuhkan sesama perempuan. Kayak yang dibilang, ah nggak tega, emangnya tega ninggalin anak di rumah, kok tega-teganya sih ninggalin anak di rumah, padahal kita nggak tahu kayak perempuan itu tuh sudah berjuang seberapa keras sih untuk membagi waktunya dan perannya di berbagai peran yang dia pilih gitu kan. Terus di sini aku juga mention, aku sambil lihat catatanku dulu ya. Sini aku bilang, kalau perempuan itu seringnya dianggap lemah, baperan dan gak bisa pakai logika. Kayak apa-apa yang berhubungan dengan perempuan itu suka dianggap, ah gak usah lah cewek, kan lu lemah. Atau di berbagai, kadang tuh di beberapa requirement dimana mereka itu sebenarnya nggak harus laki-laki di dalam requirement tersebut, tapi mereka punya preferensi kalau harusnya laki-laki misalnya yang ngisi posisi tersebut, karena dianggap jangan cewek deh, cewek kan baperan, terus nggak bisa pakai logika, pakai perasaan mulu. Padahal kita bisa melatih logika kita dengan belajar tentang critical thinking, analytical thinking dan lain sebagainya. Terus kadang tuh juga perempuan dianggap ribet dan gak bisa jadi pemimpin. Padahal menurutku ribetnya perempuan itu karena perempuan itu punya attention lebih terhadap detail-detail. Kebanyakan perempuan tuh seperti itu. Makanya ribet, kayak mau pergi aja harus bawa ini itu yang mungkin menurut cowok ribet, ngapain sih bawa itu? Padahal bisa jadi itu penting untuk dibawa bagi perempuan. Dan poin yang dibilang gak bisa jadi pemimpin, wah ini tuh akan sangat-sangat sensitif sih, karena mungkin teman-teman tahu ya, kadang tuh ada yang bilang bahwa dalil Arizalu Qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, jadi perempuan tuh nggak boleh jadi pemimpin. Perempuan yang jadi pemimpin itu nggak boleh pokoknya katanya. Karena dulu temenku bahkan ada yang nggak mau dalam suatu pemilihan ketua BEM, dia nggak mau memilih katingku karena katingku adalah perempuan. Padahal dari beberapa kandidat yang ada, aku pribadi berpikir bahwa yang paling cocok menurut subjektivitasku adalah calon perempuan tersebut. Tapi banyak juga yang tidak memilih dia karena menurutnya dia adalah perempuan. Dan jangan dong perempuan jadi pemimpin, padahal banyak banget cerita kepemimpinan perempuan bahkan dari zaman Rasulullah. Bahkan kayak istri Rasulullah pun Khadijah adalah seorang pemimpin perempuan kan, yang bahkan punya keahlian berdagang dan lain sebagainya. Makanya menurutku kenapa orang bisa bawa-bawa itu, padahal ada banyak kok pemimpin perempuan, apa salahnya. Terus katanya juga perempuan itu gak boleh terlalu pinter apalagi bermimpi tinggi-tinggi. Ini kalau aku sendiri harus bersyukur aku tumbuh besar dan berada di lingkungan yang tidak menganut hal ini. Tapi nyatanya ada kok orang-orang yang memang mengekang perempuan untuk gak boleh belajar tinggi-tinggi. Ngapain sih belajar tinggi-tinggi? Toh juga nanti di rumah aja. Padahal menurutku harusnya kan gak gitu ya. Perempuan itu kan katanya perempuan itu kan akan menjadi seorang ibu ya, walaupun ya menjadi ibu pun adalah pilihan bagi tiap perempuan, dan ibu adalah madrasatul ula buat anak-anaknya. Gimana dia bisa menjadi sekolah kalau dia sendiri tidak siap untuk menjadi sekolah tersebut? Dan salah satu cara untuk dia menyiapkan diri adalah dengan belajar. Nah, kalau perempuan tidak diperbolehkan untuk belajar,
sama aja kita tuh kayak kembali ke zaman dulu tuh, zaman-zaman gelap ketika perempuan benar-benar didiskriminasi dan gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh berperan, kayak zaman-zaman penjajah jadinya kan. Dan apalagi nih kadang tuh ada yang bilang perempuan perempuan tuh makanya gak boleh, jangan pintar ngomong, kalau perempuan pintar ngomong itu tuh adanya ngebantah mulu. Padahal ya kalau menurutku kalau untuk eh, pasangan-pasangan perempuan yang pasangannya itu juga mau bertumbuh dan dia ya orang-orang yang terbuka pemikirannya, punya growth mindset, ya nggak akan berpikir begitu. Karena seharusnya ketika punya pasangan yang pinter ngomong atau kayak pinter dan suka belajar, dan mereka tuh bisa jadi partner diskusi kan, jadi ya mereka partnership berorganisasi yang walaupun cowok si suami itu memang sebagai pemimpinnya, tapi mereka punya partner wakil dalam organisasi itu yang bisa saling sharing strategi, nggak cuman sekedar disuruh-suruh doang, kayak ngikut-ngikut mulu, nggak dong, nggak boleh kayak gitu. Terus kadang mereka juga banyak yang juga bilang kalau perempuan itu tuh harus lemah lembut, rajin, jago masak, dan bersih-bersih. Kita mulai dari poin lemah lembut. Lemah lembut itu memang seperti kayak perempuan yang lemah lembut tuh selalu dikatakan perempuan yang anggun. Harusnya tuh cewek kayak gitu. Itu kayak jadi standar seorang perempuan. Padahal lemah lembut tuh kan iya, orang-orang yang lemah lembut tuh menurutku tuh salah satu trait kepribadian dan itu dipengaruhi banyak hal. Mungkin kalau orang-orang yang ada orang-orang yang culture-nya cenderung keras dan akhirnya orang-orangnya cenderung lebih tegas dan lebih nyablak dalam tanda kutip, itu bukan berarti dia bukan bukan berarti dia nggak menjadi perempuan yang ideal, enggak juga. Karena ya lemah lembut itu bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan, kan tiap orang punya karakter masing-masing, punya trait kepribadian masing-masing, ada yang memang nyablak, ada yang memang lemah lembut, ada juga yang orangnya koplak dalam kayak yang ya udah dia tuh receh banget, itu kan wajar ya, nggak harus semua perempuan itu diem. Kalau misalnya kayak semuanya sama, kalian tahu nggak sih salah satu episode Squidward yang ketika Squidward itu tinggal di tempat yang bener-bener semuanya tuh homogen, masyarakatnya tuh homogen sama kayak Squidward semua, dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Lama-lama tuh bosen juga. Makanya ya perempuan dengan berbagai karakternya, trait kepribadiannya, sifatnya, ya itu tuh sama-sama perempuan dan sama-sama harus dirayakan menurutku. Nah, terus poin yang kedua, tampil cantik dan menarik. Ini suatu hal yang apa ya, tentang cantik ini tuh juga satu hal yang bisa jadi bahasan sendiri, karena di Indonesia sendiri menurutku beauty privilege tuh masih benar-benar ada. Banyak banget kasus dimana ya yang lu cantik lu aman, kayak gitulah ibaratnya. Dan orang-orang yang mungkin tidak belum dapat memenuhi standar kecantikan yang dimention, tinggi, putih, langsing, terus nggak jerawatan, kulitnya mulus, yang orang-orang yang nggak bisa memenuhi, belum bisa memenuhi standar kecantikan tersebut tuh dianggap gak cantik, unpretty, atau malah mungkin ada yang benar-benar dianggap ugly, jelek. Padahal nggak gitu kan harusnya konsepnya. Dan anehnya itu tuh dituntut di perempuan, katanya kalau perempuan banyak tuh yang ngejulit-julit kalau di sosial media, kayak cewek yang habis nikah terus habis itu kalau cowok habis nikah gemuk katanya itu berarti makmur, sukses dan sebagainya, tapi kalau perempuan habis nikah dia akhirnya badannya nggak sebagus dulu, apalagi habis melahirkan dan punya anak, itu tuh katanya nggak becus gitu jadi istri. Padahal harusnya katanya istri tuh harus bisa ngerawat diri supaya suaminya nggak kabur cari yang lain. Padahal mah kalau suaminya emang setia ya gimana pun bentukan pasangannya ya tetap setia. Kalau ada yang selingkuh dan lain sebagainya ya itu emang salah lakinya aja. Dan itu hanya dibebankan ke cewek gitu. Kenapa nggak semuanya? Ya itulah budaya patriarki yang ada di Indonesia. Kemudian tentang masak. Nah ini satu topik juga yang menurutku menarik. Aku pengen ngobrolin ini deh kapan-kapan.
walaupun katanya perempuan tuh harus bisa masak, kalau menurutku nggak cuma perempuan yang harus bisa masak, cowok juga harus bisa masak. Nah, bisa masak yang kayak gimana sih menurutku? Ya bisa masak, seenggaknya dia bisa punya sesuatu untuk dia makan, dia punya keterampilan lah. Menurutku memasak itu adalah salah satu keterampilan dasar, pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap orang. Seenggaknya dia nggak, ketika dia ada di keadaan kepepet, dia tuh bisa masak, entah itu goreng telur atau mungkin bikin sop atau apalah yang simple-simple. Kamu nggak harus jadi master chef kok untuk kamu disebut bisa masak. Aku juga kalau misalnya dengan bisa masak itu didefinisikan sebagai masakan-masakan yang ada di galeri master chef, ya aku bisa dibilang mungkin aku nggak bisa masak, tapi aku bisa dan belajar hal tersebut, belajar buat masak, dan banyak juga kok yang bisa dipelajari dari memasak itu. Makanya menurutku itu tuh nggak cuman harus dimiliki skillnya oleh perempuan aja, tapi ya cowok juga. Karena ya kalau kalian ngekos tinggal sendiri, apakah iya mau terus-menerus makan di luar, yang mana itu pasti akan secara cost wisely itu udah kurang pas. Karena makan terus di luar tuh ya kita juga nggak tahu, kita nggak bisa mengkontrol asupan yang masuk, jenisnya apa aja, bumbu-bumbu yang dipakai apa saja, oilnya seberapa, dan lain sebagainya. Makanya menurutku memasak itu harus skillnya harus dimiliki setiap orang, nggak cuma cewek aja. Dan tadi memasaknya nggak harus kamu jago segala macam, ya seenggaknya kamu bisa memasak untuk diri kamu sendiri gitu. Terus juga nih teman-teman, ketika membicarakan perempuan dan kodrat wanita, kadang tuh juga perdebatan yang sering muncul adalah tentang perempuan itu sebenarnya harusnya di rumah atau bekerja sih. Makanya aku mention perempuan juga boleh menghidupkan mimpinya. Banyak yang berpikir bahwa ketika perempuan tuh menikah, dia tuh udah akan kehilangan mimpi-mimpinya dan gak bisa melakukan apapun. Padahal sebenarnya ketika dia bisa bertemu orang yang tepat, ya dia tetap bisa mewujudkan mimpinya yang dari awalnya impian pribadi jadi impian bareng-bareng gitu kan. Nah, ngomongin tentang impian perempuan ini, kadang ada perempuan-perempuan yang memang secara sadar memutuskan untuk berhenti bekerja untuk fokus mengurus keluarga. Tapi kadang perempuan-perempuan yang dipaksa untuk berhenti bekerja, atau ada juga perempuan yang memang masih bekerja, itu suka dicap sebagai perempuan yang tidak peduli dengan keluarganya. Padahal kalau dia memang tetap secara sadar tetap ingin berkontribut untuk mengurus anak-anak dan keluarganya, pasti nemu aja sih caranya. Pasti ketemu aja, walaupun berat dan struggle-nya itu nggak mudah, pasti nemu cara untuk bagaimana dia tetap bisa kontribut ke keluarganya walaupun dia sambil bekerja dan mewujudkan mimpinya. Nah, ini juga makanya penting banget bagi perempuan yang memang punya mimpi tinggi untuk bisa bertemu partner yang juga mendukung dan mensupport mimpi-mimpinya tersebut. Makanya menurutku ya perempuan itu boleh bermimpi. Menikah itu harusnya nggak, menikah menurutku seharusnya tidak menghentikan impian masing-masing. Tapi bagaimana mengkompromis impian masing-masing itu menjadi impian bersama, disusun lagi targetnya seperti apa, di-align-kan lagi timeline-timeline yang dibuat, karena kan pasti tiap-tiap orang udah punya timeline-nya masing-masing yang dia plan-nya ya. Nah, tapi kuncinya untuk bisa sampai ke situ ya, tiap orang itu harus sudah punya rencana. Kalau kamu belum punya rencana apa-apa, terus kamu tiba-tiba kayak, kamu mah nggak punya rencana apa-apa, kamu harusnya nikah aja lah, seenggaknya nikah aja lah, kalau nggak tahu mau ngapain. Ya justru karena belum tahu mau ngapain, jangan nikah dulu. Karena menikah tuh kan kayak tadi yang aku bilang, menyatukan visi, misi, dan menyamakan mimpi kayak gitulah. Itu tentang perempuan dan segala dilemanya. Dan kalau ngomongin tentang perempuan ini juga, aku suka banget quote-nya Mbak Najwa Shihab, di mana Mbak Najwa Shihab itu mempertanyakan kenapa sih perempuan tuh harus selalu kayak seakan-akan harus selalu memilih menjadi ibu atau ibu di rumah, ibu rumah tangga atau wanita karir, memilih menjadi ini atau itu dan sebagainya. Padahal perempuan bisa multi peran dan memilih peran apa yang ingin dia lakukan.
Dan sebelum menutup sesi hari ini, sharing hari ini, aku rasa aku harus memasukkan poin tentang alpha woman, perempuan yang dominan. Alpha woman itu dikatakan sebagai perempuan-perempuan dominan yang dia tuh ya mendominasi, dia tahu apa yang dia mau, apa yang ingin dia kejar di dalam hidup, dan kadang identik dengan perempuan-perempuan yang dibilang terlalu dominan dan gak ada cowok yang mau ngejar. Padahal kalau yang aku pernah baca, sebenarnya kenapa kadang tuh perempuan yang dicap alpha woman itu sulit mendapatkan pasangan yang sesuai, itu karena ada segitiga kayak gitu loh teman-teman katanya. Semakin ke bawah secara quality ya, semakin ke bawah itu suplainya makin banyak dan makin ke atas itu makin sulit dicari. Nah konsep itu kayak gitulah, karena emang masih ada stoknya, tapi ya stoknya terbatas, gak sebanyak stok-stok pria-pria yang mungkin ya ibaratnya kayak mau kondo doang kalau katanya ya. Nah terus kadang juga yang jadi perdebatan adalah cowok-cowok atau pria itu takut ketika mereka menikah dengan pasangan perempuan yang alpha woman, mereka itu tidak akan di respect gitu sebagai seorang pasangan. Padahal menurutku ketika perempuan itu memang memahami bagaimana sih peran seorang istri dalam pernikahan, bagaimana dia harus nge-treat suaminya, dan sebagai seorang kepala keluarga, ya harusnya itu nggak akan jadi masalah, karena ibaratnya setinggi apapun jabatan istrimu bisa jadi lebih dari kamu di luar. Ketika dia bisa respect sama kamu, iya dia tetap respect pada kamu gitu kan. Kadang tuh orang tuh takut, kayak cowok-cowok tuh takut kalau cewek gajinya lebih besar, cewek karirnya lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi menurutku pribadi harusnya itu nggak jadi masalah selama satu, si ceweknya si perempuan itu tetap bisa merespek suaminya sebagai kepala rumah tangganya, sebagai imamnya, dan laki-laki juga bisa tetap merespek istrinya dengan tetap berjuang gitu loh, bukan yang mau kondo doang kayak numpang hidup doang ke istrinya, tuh bukan yang kayak gitu. Sama-sama berjuang, karena mungkin saat itu kayak ada pasangan-pasangan yang aku dengar ceritanya di awal, mungkin istrinya memang lebih besar rezekinya dari suaminya, tapi kemudian setelah beberapa tahun menikah ya keadaannya berubah, mungkin akhirnya suaminya yang income-nya lebih gede dari istrinya, dan itu wajar aja. Itu tuh hanya sekedar kayak ya timeline kehidupan di mana banyak dinamisnya, perubahan-perubahan secara income, finansial, keadaan, dan lain sebagainya yang seharusnya itu bisa dikompromikan dan gak jadi masalah, kecuali emang beda visi misi dan value aja. Tapi kalau beda visi misi dan value, kenapa menikah di awal? Dari awal kenapa menikah? Nah itu. So that's it teman-teman, pendapatku tentang menjadi seorang perempuan yang memang banyak huru haranya, tapi juga banyak pengalaman berharganya. Dan semoga apa yang aku sampaikan di sini bisa ada hikmah yang dapat diambil, dan kalau ada salah kurang kata mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.